Halo guys. Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Nah, ini kita record untuk yang kedua untuk ngobet. Ngobrol edukasi. Yoi, tepat sekali. Pada kali ini kita berdua akan membahas sesuatu tentang masalah yang sering terjadi pada kehidupan kita. Iya, contohnya gimana Bisa sih? terjadi dimanapun sih. yaitu penganiayaan. Atau pemukulan juga bisa mengakibatkan pada diri korban atau diri kita sendiri, mungkin bisa juga. Ya, Orang yang lagi bermasalah dengan itu. Oke. Nah, kita membuat langkah pertamanya aja dulu. Apa yang kalian bisa lakukan kalau kalian mendapat penganiayaan itu, ya kan? Nah, di sini tuh kita sudah buat contoh kasus tentang penganiayaan. Ya, silakan Mr. R untuk membacakannya, mungkin apa menceritakannya sesuai dengan. Jadi contoh kasusnya mungkin dilihat dengan topik ngobet kita yang kemarin ya. Iya. Tentang pacaran. Gini. Jadi ada A ini seorang cewek memiliki pacar B yang seorang cowok. Ya kan, nggak mungkin dong cewek berpacaran. Tapi ya banyak kan? sih bro. Banyak ya, oke. Nah, di saat dia pacaran ternyata A ini berselingkuh dengan C. Ya kan, sehingga mengakibatkan B itu cemburu. Cemburu buta. Ya, cemburu buta bisa dibilang cemburu buta ya, atau cemburu lah istilahnya. Cemburu buta tuh akan melakukan apapun Itu yang dia. memuaskan hasrat dia. Cemburu itu. Dan akhirnya B memukuli atau menganiaya C karena berselingkuh dengan A. Nah, yang di sini kita ingin tekankan adalah bagaimana sih si C ini untuk mendapatkan suatu keadilan. Langkah pertama yang bisa C lakukan akan kita bahas ini. Sekarang kita ke teorinya dulu mungkin ya. Nah, di dalam hukum pidana itu ada beberapa jenis barang bukti. Jika mau memasuki atau mau lapor, ya kan, itu tuh minimal ada syaratnya ya. Syaratnya tuh harus ada 2 alat bukti dan 1 keterangan saksi. Pasal 184 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti adalah 1 keterangan saksi, 2 keterangan ahli, 3 surat, 4 petunjuk, dan 5 adalah keterangan terdakwa. Tadi kan sudah disebutkan jenis-jenis alat bukti itu apa aja. Alat dari bukti pasal yang sah 184 itu ya. Dari pasal 184 KUHP itu, ya kan. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh si C adalah dia itu bisa ke rumah sakit untuk melakukan visum. Visum itu dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 187 KUHP yang menyatakan, saya bacakan ya. Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Nah, sumpah jabatan kan banyak tuh. Banyak banget. Dari mulai polisi, semua yang mempunyai etika profesi itu kan akan disumpah. Jadi, kalau misalkan visum itu dimasukkan dalam sumpah jabatan, ya dokter yang memvisum itu sudah disumpah jabatannya. Ya kan? Dan dia mengikuti etika profesi kedokteran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa visum merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, ya kan? Oleh karena itu, visum masuk dalam kategori alat bukti surat. Dengan demikian, visum memiliki nilai pembuktian di persidangan. Jadi gini loh, banyak kita masuk ke dunia nyata aja ya kan? Iya. Misalnya gini, gue bisa tonjokin ya kan, dah.
gue takut nih Bre, gue harus apa sih sebenarnya. Nah banyak yang kebingungan seperti itu. Kalau Ya kan? misalkan lu ditonjokin cedek lu balas nonjok, itu kan perkaranya beda Beda, dong. beda. Beda dan lebih panjang Karena ada lagi. self defense di situ. Dan kalau misalkan kita laporan itu akan lebih panjang lagi. Mendingan kalau lu ditonjokin nih, ya kan? Lu terima aja. Kita itu berada di negara hukum. Gimana keadilan lo direnggut, negara akan membantu lo sebisa mungkin. Iya, benar. Sebaik mungkin. Itu dia, ya kan. Kenapa kita bahas visum ini? Karena itu adalah salah satu langkah yang sangat bagus sih menurut gue. Gitu. Jadi kalau misalkan lu udah ditonjokin gitu, ya kan, lu nggak usah bales. Ya seenggaknya ada keadilan untuk kita. Iya. Itu Con. Resiko yang dapat diterima tuh ada juga loh di pasal KUHP. Resiko tentunya resiko yang dari pemukul dong. Iya, resiko dari pemukul. Ini ya, saya bacakan sedikit ya. Pasal 351 ayat 1 KUHP. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Nah ya, ini dendanya 4.500 Nah, denda ini kan diakumulasikan dengan waktu. Nanti kami jelaskan juga tentang itu. Iya, pada video lanjutnya. Jadi kesimpulannya, visum tuh diatur dalam undang-undang, dalam KUHP, dalam KUHAP juga, ya kan? Dan visum merupakan itu salah satu alat bantu. Alat bukti, alat bantu kalian untuk membuktikan pelaporan kalian untuk diterima di kepolisian. Dan nanti akan dari pihak kepolisian akan membantu kalian agar bagaimana si C ini dapat diadili. Iya. Gitu. Pokoknya ya untuk sekarang sih nggak usah takut lah. Misalnya ada orangnya sosok jagoan tiba-tiba mukulin lu di jalan misalnya, ya kan? Udah ada hukum yang berlaku bro di Indonesia bro, jangan takut. Kita di negara hukum, semua diatur oleh hukum. Keadilan kalian, keadilan kita, keadilan kami semua, kita semua itu dijamin oleh negara. Itu. Jadi jangan takut untuk lapor polisi, jangan takut untuk minder atau jangan deh, saya takut nih kalau urusan seperti ini. Jangan takut, keadilan terus ditegakkan. Oke, segitu dulu aja ya untuk video kedua kita. Langkah pertamanya visum. Nanti akan kita step selanjutnya untuk mengulik kasus-kasus yang lainnya akan kita lakukan di video yang lain. Oke, gue Con, gue Mr. Ar. Ciao.